Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik melalui pujian hati kita, penyembahan kita untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh memuliakan dan memuji besaran nama Tuhan. Mari kuduskan, layakkan kami Tuhan, sehingga segala apa yang kami kerjakan pagi hari ini melalui penyembahan pujian kami, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang melimpah di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari dengan segala ucapan syukur yang kita naikkan, biarlah itu boleh memuliakan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan kita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Mari katakan sekali lagi. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. selalu bersyukur. Ucapan syukur kami dari hati kami Tuhan. Kau Tuhan Selalu ada untuk kami Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sebagai tanda ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sayang, Kau Bapa-Ku yang sayang, Kau Bapa-Ku yang sayang. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan kami terima pagi hari ini. Dan kami siap memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semua masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini semua datang dengan membawa hati yang bersuka cita. Amin. Hati yang menyembahkan Tuhan. Oleh sebab itu coba beri jabat tangan kanan kiri muka belakang. Katakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Karena pagi hari ini lawatan Tuhan bekerja atas kita. Baik, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia,
nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membawa para bapak ibu saudara semua untuk memuji lagu lama ya, tetapi tidak supaya membawa kita ini tetap bersuka cita walaupun lagunya agak slow gitu ya. Mari kita pujikan pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap bumi jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap bumi
menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagi. Katakan dengan iman, haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Katakan sekali lagi, amin. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Di amplop warna coklat kita berikan dengan sukacita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan juga memberkati kami dalam segala setiap kebutuhan kami. Dan tiba saatnya kami akan berikan korban syukur kami Tuhan melalui persembahan. Tuhan tolong kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga boleh layak kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Yang pasti kami memberikannya dengan sukacita. Dan kami percaya kami akan mendapatkan berkat yang melimpah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam setiap segala musim. Dan kita selalu yakin bahwa percaya ada mujizat bagi kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah beri korban persembahan, kita bangkit berdiri, pujikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku, Amin. Inilah pengakuan kami Tuhan. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
dan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat tanganmu sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Iman kami di hadapan Percaya bahwa keajaiban masih berlaku bagi kami Tuhan. Mujizat masih ada untuk kami. Haleluya Yesus. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari katakan sekali lagi. Angkat tanganmu. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Saya juga berserah kepada Bapak Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hati kami penuh syukur Tuhan. Kami boleh berhimpun umat-Mu beribadah kepada Tuhan, karena begitu besar akan kasih karunia Tuhan, akan keselamatan-Mu, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Segala berkat-berkat yang terbaik dan terindah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang Tuhan kami rasakan sebagai suatu pencobaan dalam hidup kami, di tangan Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Sekalipun hujan ya, tadi pagi itu hujan deras sekali, saya pikir waduh paling separuh lah yang datang ini ya. Tapi cukup banyak juga jam 7 pagi dan yang jam 9 ini malah penuh ini ya. Panitia Natal tersenyum ini ya, karena persembahannya pasti agak banyak dari biasanya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa kali di minggu-minggu yang lalu tentang Daud. Saudara. Tapi saat ini saya ingin menyoroti tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud itu dengan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita membaca lebih dahulu ayatnya.
Mazmur pasal 20 mulai ayat 1. Ya, itu pelayan bisa ambil di mana ya. Di sela-selanya mana itu. Puji Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kisah tentang Daud ya tidak habis-habisnya untuk kita pelajari, banyak pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Daud yang tadinya orang biasa, tetapi Tuhan angkat menjadi raja, yaitu suatu kedudukan yang tertinggi di negaranya. Nah, saya sudah katakan bahwa tidak perlu berkecil hati dengan keadaan kita pada saat ini, karena siapa tahu Tuhan akan mengangkat saudara pada level yang lebih tinggi paling tidak ya dari keadaan kita sekarang. Tapi kita melihat bahwa Daud menjadi raja itu tidak lepas dari peperangan. Namun dia selalu mengalami kemenangan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan, jangan kaget kalau kita juga banyak alami pergumulan, banyak alami kesulitan, ya. Apa namanya tantangan itu silih berganti. Kita alami dalam hidup kita, tetapi ada suatu prinsip di sini bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tentunya setiap kita menginginkan kemenangan. Olehnya saudara jangan lari kalau ada peperangan. Bahkan semakin besar peperangan, semakin besar kemenangan. Ya, dan di dalam ayat 7, ayat 6, kalau bahasa Inggris, itu Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada Daud. Jadi bukan kemenangan yang biasa. Kalau saudara perhatikan terjemahan bahasa Inggris itu yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Itu agak beda sedikit, saudara. Dikatakan, now know I that the Lord saved. Itu pakai kata yasa. His anointed, he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Jadi Tuhan itu mendengar doanya Daud ini dan menyelamatkannya. Kata menyelamatkan juga berarti menolong dengan tangan kanannya.
Tapi mengapa diterjemahkan kemenangan yang gilang gemilang? Itu bisa dipahami ya. Kalau tangan manusia itu kan terbatas. Tapi kalau tangan Allah sendiri yang menyelamatkan, kata menyelamatkan juga berarti yang menolong, itu adalah suatu penyelamatan, suatu pembebasan, suatu kemenangan, suatu pertolongan yang luar biasa. Atau yang gilang gemilang ini. Jadi saudara jangan heran, saudara bertanya-tanya, loh ini saya turut Tuhan, ini sudah hujan-hujan pun saya datang ibadah. Kok masalah saya makin besar? Saudara, di balik masalah yang besar itu saudara akan mengalami pertolongan yang besar. Dan kalau tangan Allah sendiri yang menolongmu, itu bukan pertolongan biasa. Kalau pertolongan seseorang, pertolongan manusia biasa. Kalau saudara perlu suatu pertolongan, mertuamu yang tolong, puji Tuhan. Biasa itu ya. Tapi kalau Allah sendiri yang menolong, pertolongan yang luar biasa, yang gilang gemilang ini. Mengapa Daud mengalami yang demikian ini? Lalu bagaimana dengan kita? Sebagaimana Daud alami, pasti umatnya siapapun, apalagi kita dalam perjanjian baru, dikatakan firman Tuhan, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau umatnya yang dulu alami, umat Tuhan yang lain alami, begitu juga kita saat ini karena kita menyembah Allah yang sama. Mari saudara kita perhatikan bagaimana apa yang dialami Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kesesakan itu adalah trouble, kesukaran, kesusahan. Ya, di mana tidak ada orang yang dapat menolongmu selain Tuhan. Namanya kesesakan, bukan kesukaran yang biasa. Nah ini, jadi saudara kalau saudara mengalami kesulitan, rasa-rasanya kok tidak ada teman yang bisa tolong. Rasa-rasanya kok orang tua tidak bisa tolong. Siapa bisa tolong saya? Ingat, kalau tidak ada yang menolong, masih ada satu yang bisa tolong engkau, yaitu Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menolong, apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Coba, apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Apapun Tuhan bisa tolong. Jadi saudara ingatlah kita punya Tuhan. Jangan saudara terganggu dengan masalah yang saudara alami lalu menjadi stres, menjadi depresi, menjadi tertekan. Coba sekarang ini banyak orang stres. Banyak suami-suami stres sampai bunuh 4 anaknya. Sampai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada suami yang bunuh istrinya. Karena apa? Tekanan hidup yang berat. Ibu-ibu hati-hati ya. Kalau tidur periksa baik-baik suamimu itu. Aneh-aneh enggak dia. Kalau kelihatan aneh-aneh, dia sembunyikan pisau. Lebih baik saudara mendahului saja. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Tapi saudara, untungnya kita punya Tuhan. Kita punya Yesus. Yang dalam kesukaran tidak ada orang lain bisa tolong. Tuhan bisa tolong engkau. Puji Tuhan ya. Kemudian kita membaca lagi bagaimana Daud ini. Tuhan kiranya memenuhi segala permintaanmu. Jadi saudara, kita punya Tuhan yang kita boleh minta kepada Tuhan. Bahkan Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Saudara ucapkan sendiri, apa? 2, 3, mintalah. Jadi saudara minta apa? Apa saja loh, terserah saudara, minta apa saudara? Asal jangan minta kawin lagi ya.
Udah marah minta apa? Cepat kawin. Boleh ya. Minta apa kok? Minta apa saja, kita punya Bapa di sorga yang kaya raya, yang punya langit dan bumi. Saudara kalau minta jangan yang kecil-kecil. Minta yang besar. Kalau dikasih separuh lumayan ya. Minta apa saja. Waduh saudara, paling enak ya kalau kita punya Tuhan, minta apa saja Tuhan kasih. Seperti Daud ini. Ya, kita lewati saja ini. Kemudian, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Saya sudah sampaikan tentang nama-nama Allah. Ya, ada Yehova Yireh, ada El Shaddai, ada Yehova Shalom, Yehova Nisi, segala macam. Itulah yang membentengi, yang memagari hidup kita. Seperti India ini di zaman lampau, tidak bisa musuh masuk. Karena saudara, di pintu Jazirah India, orang masuk itu dibentengi dengan benteng yang tinggi, besar, kuat, namanya benteng Janjira. Enggak bisa masuk. Begitu juga saudara kita kenal dengan tembok besar Cina yang namanya Great Wall. Sepanjang 8.850 km yang mengelilingi negara Cina menjadi tembok yang besar. Ibu Gembala sudah ke sana ya, saya belum malah. Sehingga dalam sejarah India tidak bisa mengalahkan Cina. Bahkan Mongol, Genghis Khan yang bisa menaklukkan sampai Eropa, enggak pernah saudara bisa mengalahkan Cina karena dibentengi tembok yang kuat. Ingat saudara bahwa hidup saudara dan saya dibentengi oleh nama Allah. Kita punya benteng yang kuat. Yang tidak ada saudara musuh yang bisa masuk kecuali seizin Tuhan. Haleluya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir terhadap ancaman. Dan kemarin saya membaca di televisi ya, itu yang tulisan bergerak itu, Menteri Kesehatan menginstruksikan kepada rumah sakit puskesmas supaya menyelenggarakan kembali vaksin COVID-19 karena melonjak. Makanya mulai minggu depan silakan kalau saudara ke gereja pakai masker kayak Pak Sariman ini, itu lagi ya. Pakai masker lagi dianjurkan. Di Malaysia, di Singapura, ya mulai melonjak lagi lebih tinggi dari Indonesia. Tapi saya percaya Tuhan membentengi umatnya dari apapun. Ya, Tuhan melindungi dengan kata lain. Berikut saudara, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau. Ini juga dialami Daud. Mengapa Daud itu selalu sukses, selalu hebat, selalu menang dalam peperangan? Karena ada Tuhan yang membantu. Ada Tuhan yang mengirimkan bantuan dan Tuhan yang menyokong. Menyokong itu menopang, memberi kekuatan. Membantu itu yang mengirimkan bantuan. Apa yang diperlukan. Saudara, kalau Tuhan turun tangan dengan tangan kanannya tadi, selesai sudah semua. Dulu saudara, waktu membangun gereja ini, ya sudah berdiri sampai 3 lantai, duitnya habis. Saya berdoa, terus belum ada uang, belum ada kiriman. Jemaat juga saya sendiri kasihan ya, sudah diperas begitu rupa. Jemaat juga berdoa. Lalu hujan begini sehingga ini tembok itu belum
apa itu namanya, belum dipelur ya. Masih kelihatan tembok-temboknya tersenyum begitu ya. Belum dipelur kelihatan temboknya begitu maksud saya. Lalu berlumut. Lalu tetangga sebelah ini berkata Pak saya, Om, Pak, sampai ini niat bangun apa mboten sih coba lumut tok nih. Bapak ini punya niat membangun enggak gitu ya. Kok begini kok sudah berhenti. Saya hanya berdoa. Kita dengan jemaat berdoa, Tuhan, kalau Tuhan enggak campur tangan ini enggak akan jalan lagi. Kalau Tuhan enggak membantu. Saudara saya itu melayani youth camp ya. Di Beji sana. Ada camp pemuda. Nah, waktu saya melayani pemuda-pemuda itu, waktu jam istirahat siang, anak-anak itu makan, saya ya sebetulnya mau makan. Lalu ada teman-teman, mas, dicari orang pakai sarungan dari desa rupanya. Ya, saya ditunggu di kantor. Saya pergi ke kantor, ternyata bapak saya dari desa itu pakai sarung gini loh, ya celanaan sih, tapi tetap pakai sarung, orang desa. Kok sarungnya itu ada sesuatu yang dibungkus sarung itu. Loh Pak, kenapa sampai kok teng mriki? Saya bilang begitu, ya golek awakmu iki lho. Kon gelem duit loh. Ya purun Pak. Dia baru jual, baru panen tebu di ladangnya jadi punya duit banyak. Nah waktu itu tahun 84 sudah ya. Dia bawa uang 35 juta dibungkus sarung. Dan itu sudah jumlah yang besar sekali ya. Diberikan sama saya. Lalu saya bingung, itu ditaruh di mana ini uang ini ya. Itu uang 10 ribuan semuanya, jadi cukup banyak. Lalu saya bungkus koran. Begitu teman-temannya saya itu tahu kalau itu duit, saya dikejar ya teman-teman saya. Minta duit semuanya ya. Ya saya cari, saya kasih 10 ribuan, itu sudah cukup banyak ya. Melayani youth camp 1 minggu itu hanya diberi salary 5.000 1 minggu. Mengejar saya kasih 10.000. Coba pilih mana? Saya pulang, saya cari tukang, bet selesai. Itu saya saudara terima kasih sama Tuhan karena Tuhan yang menyuruh orang tua saya. Biar orang tua kalau enggak ngasih ya enggak ngasih, ya. Tetapi karena Tuhan yang sudah mendengar doa dan Tuhan yang mengirimkan bantuan melalui Bapak saya ini selesai. Saat ini saudara punya proyek apa yang belum selesai? Punya masalah apa yang belum selesai? Mintalah bantuan sama Tuhan. Tuhan menyediakan bantuan sama kamu. Tuhan siap membantu kita umatnya. Dan kalau Tuhan turun tangan, selesai ya. Haleluya. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Setiap orang kan punya rancangan. Setiap orang punya keinginan, punya kehendak. Masalahnya tidak semua keinginan, tidak semua kehendak tercapai. Banyak orang punya rancangan, tetapi tidak semua orang berhasil. Tetapi Tuhan mau sebagaimana Daud ini, saudara. Apa yang kau kehendaki, terjadilah itu dalam hidupmu. Apa yang kau rancang, apa yang kau setting, tidak mengalami kegagalan. Tetapi tangan Tuhan bisa memberkatimu, memberikan keberhasilan. Haleluya. Saudara mau gagal apa berhasil? Tanya kiri kananmu, mau berhasil apa gagal? Mau gagal apa berhasil? Berhasil dong. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Tak batuk dulu.
Ini batu tua ya begini. Saudara, ya. Nah, mengapa itu semuanya ya? Bagaimana Daud bisa alami itu semua? Haleluya. Berikutnya saudara, karena apa? Karena setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Jadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Seorang yang di hatiku dan yang. Nah itu sebabnya saudara ya. Marilah kita jadi orang Kristen. Hari Minggu ke gereja baik. Memberi persembahan baik. Kasih perpuluhan baik. Melayani baik. Tapi lebih daripada itu, mari saudara kita menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang di hadapan Tuhan berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Karena melakukan atau mentaati segala kehendak Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan memberkati rancangan-rancangan kita berhasil. Tuhan akan memberikan kemenangannya yang luar biasa ya, mengulurkan tangannya. Tuhan akan bekerja dengan tangan kanannya sendiri. Lebih daripada itu, Daud diurapi oleh Tuhan. Supaya kita semua yang juga diurapi oleh Tuhan, janji Tuhan kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Sehingga kita dalam hidup ini, dalam sehari-hari, apa yang kita kerjakan, bahkan sebagai saksi Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan dengan bakat kesanggupan manusia kita yang terbatas, tapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak cukup sampai di situ saja, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Nah saudara, Tuhan adalah Tuhan yang akan mengingat korban persembahan kita. Ya, persembahan kita. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang menopang pelayanan Paulus melalui korban persembahannya, sehingga Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, karena jemaat Filipi menopang pelayanan Paulus, ya, maka Paulus dapat melaksanakan penginjilannya, dapat melaksanakan pelayanannya. Begitu juga pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat berjalan, ya memang karena Tuhan semuanya, tapi juga karena jemaat semuanya sudah ambil bagian dengan memberikan persembahan-persembahan saudara. Kalau enggak, untuk bayar listrik saja dari mana? Dari persembahan jemaat. Natal bisa kita laksanakan karena ada persembahan dari jemaat. Kalau enggak, Natal tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saudara, kita baru saja merenovasi, mengupgrade komputer, cukup banyak juga. Kita apalagi masih perlu
kamera, masih perlu apa lagi? Ya, ini sudah harus siap-siap untuk mengupgrade alat-alat musik. Itu semua dari mana? Dari persembahan jemaat. Jemaat dari mana? Dari berkat Tuhan. Ya, jadi ada siklus. Makanya Rasul Paulus kemudian berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jemaat memberikan menurut kekayaannya jemaat, menurut kemampuannya jemaat. Tapi Allah membalas berkat dengan kekayaannya Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Pasti saudara, Tuhan akan lebih memberkati kepada kita. Karena Tuhan juga masih mau memakai kita ke depannya supaya pekerjaan Tuhan lebih maju lagi. Tetapi persembahan itu bukan hanya uang saja, bukan hanya waktu saja, bukan hanya materi saja. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Tubuh yang hidup itu tubuh yang punya jiwa dan punya roh. Bukan yang mati. Yang kudus yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi baik saudara datang hari ini ya dengan tubuhmu hadir di gereja, tapi yang hidup enggak. Jiwamu kemana? Sementara engkau ke gereja, hatimu di mana? Jadi saudara, tubuh yang hidup itu ya diri kita, ya jiwa kita, ya roh kita, ya jiwa kita, segenap hidup kita. Ini dulu, jangan orang sudah memberi persembahan, tubuhnya enggak ada. Ya dulu ada jemaat yang enggak pernah datang ibadah. Waktu saya besuk sama ibu kok enggak pernah ke gereja? Loh Pak Gembala, saya setiap minggu kan titip persembahan saya ke teman saya. Persembahan saya ada di gereja. Lah ibu kemana? Saya main voli, olahraga. Sunduluyo. Enggak bisa begitu Bu. Ibu harus mempersembahkan diri ibu dulu, baru yang lain-lain mengikuti. Begitu. Loh, Pak Gembala, saya kan juga ada selalu di gereja. Selain persembahan saya, tubuh saya enggak ada di gereja memang Pak. Tapi roh saya ada di gereja Pak. Loh, rohnya ibu ada di mana? Di sebelahnya Bapak Sariman itu. Saudara, orang ini pikirnya saya goblok apa? Lalu saya bilang, ibu, ingat ibu, kalau tubuh tanpa roh itu mati Bu orangnya. Roh tanpa tubuh itu roh yang gentayangan. Apa ibu ingin mati? Oh enggak. Sebab itu datang ke gereja Pak. Enggak datang ke gereja juga. Enggak lama saya mendengar dia mati saudara ya. Nah saudara, kalau seseorang memberikan dirinya, tubuhnya, jiwanya, rohnya, hatinya, kasihnya kepada Tuhan, bakatnya ikut enggak kira-kira? Talentanya ikut enggak kira-kira? Kalau tubuhnya dipersembahkan, dompetnya enggak kira-kira? Oh tubuhnya enggak, dompetnya enggak, celananya juga enggak kan? Ya pastilah kemana jarum pergi, benang juga mengikuti, ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan juga menginginkan, merindukan hati kita. Persembahan itu juga bisa berupa doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, tetap kita dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus dan Silas, uang enggak punya,
dia dipasung di penjara. Mungkin seharian itu belum makan, perutnya lapar, tapi dia punya Tuhan. Apakah dia menangis? Apakah dia stres? Enggak. Malam-malam itu dia berdoa, dia naikkan pujian kepada Tuhan sebagai suatu persembahan. Apa terjadi? Gempa bumi terjadi. Saudara, itu penjara bergoyang, pintu-pintu penjara terbuka, pasungnya, belenggunya Rasul Paulus terbuka, dan malam itu terjadi satu mujizat. Kepala penjara itu bertobat terima Tuhan dengan keluarganya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mungkin tidak mempunyai sesuatu, saudara dalam keadaan tertekan, mengalami kesesakan tadi, mengalami persoalan yang nggak tahu mesti bagaimana, tetapi engkau punya Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang bisa membatasi orang percaya. Dia bisa berdoa, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa alami kehadiran Tuhan. Tadi kita menyanyi, mujizat itu terjadi. Puji Tuhan. Kenapa mujizat tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita tenggelam dalam tekanan. Kita membiarkan stres menekan hidup kita. Tetapi saudara, biarlah, angkatlah, pandanglah Yesus yang siap mengulurkan tangannya, siap menolong kita. Dia tidak berubah. Dia Allah yang sanggup, ya, yang nama-namanya tadi itu menjamin pertolongan untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak punya apa-apa pun, kita masih punya Tuhan. Saudara hanya cukup menyembah Tuhan, mengundang kehadirannya. Di mana Yesus ada, di mana Allah hadir, mujizat terjadi. Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Waktu Musa berjalan meninggalkan Mesir, di hadapannya ada laut merah. Tidak punya senjata, tidak punya perahu. Tetapi dia punya Tuhan. Dan Tuhan berkata bagaimana? Musa, acungkan tongkatmu ke laut itu. Dan Tuhan meniup laut itu dengan nafasnya. Kata firman Tuhan. Makanya saudara, kalau saya minum kopi panas ya, saya tuang di lepeknya itu, kemudian saya tiup. Saya teringat Tuhan meniup laut merah. Ayo, hanya cukup dengan hembusan nafas Allah saja, laut terbelah. Tuhan tidak kurang cara menolong kita. Apa saja Tuhan bisa pakai. Air bisa berubah jadi anggur kok. Orang mati saja bangkit. Haleluya, ya. Mari kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Orang sukses itu bukannya yang tidak pernah jatuh, yang bukannya tidak pernah punya masalah, tetapi setiap kali apapun terjadi, dia selalu bangun, dia selalu bangkit, tidak pernah menyerah. Nah itu saudara, tetap punya iman, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Apa ini tak tulis bahasa Inggris ini? Life is not always perfect. There is always a possibility for a problem. Apa gitu? The problem is not the end, but it's the beginning of a different life. Sembuh itu ya. Jadi hidup itu enggak pernah sempurna ya. Ya selalu ada problem. Tapi problem itu bukan akhir. Tetapi problem itu adalah permulaan dari setiap kehidupan, ya. Setiap anak
Nggak ada anak lahir itu ya. Lain procot lho ndi kon wis moro lari maraton. Wis ucul di lapangan ndak ada. Ya, anak itu tergeletak dulu. Problemnya adalah bagaimana dia mulai merangkak, ya kan? Sesudah merangkak terus apa? Mulai berdiri. Itu saudara. Mulai berjalan dan mulai berlari. Sudah seperti saudara ini, ya kan? Jadi ada tahapan-tahapan dan tahapan-tahapan itu seringkali problema demi problema, masalah yang satu silih berganti dengan masalah yang lain. Jangan pernah menyerah. Mungkin saudara suatu kali kayaknya gagal. Jangan menyerah, bangkit lagi. Mencoba lagi. Skripsi belum selesai, jangan menyerah. Coba lagi, itu loh saudara. Nanya cewek mungkin masih ditolak, jangan menyerah. Coba lagi, temui di kampus, ajak ke kafe, temui di tempat kosnya, hubungi orang tuanya, hubungi pembantunya, ya kan? Dekati supirnya, loh seperti itu, jangan putus asa. Kalau putus asa nggak dapat. Haleluya. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Allah kita, yang kita banggakan, yang kita agungkan, yang kita andalkan dalam hidup ini. Saudara, yaitu Tuhan. Tidak kepada yang lain, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada diri sendiri. Orang-orang barat, orang-orang ateis, saudara, orang-orang sekuler umumnya mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan kepada kemampuannya, enggak perlu Tuhan lagi. Tapi sekalipun kita berpengetahuan, sekalipun kita punya kemampuan apa, tetapi itu semua terbatas. Kita tetap mau andalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari saudara, ya, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Minta selalu Tuhan mengurapi kita, dan jangan lupa ambil bagian untuk memberikan sesuatu yang ada dalam hidupmu, yang itu semua sumbernya adalah Tuhan. Persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, keuangan, apapun yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan, dan dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita semakin berharap hanya Tuhan yang menjadi andalan kita, dengan suatu iman bahwa bagi manusia terbatas dan mustahil, Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang siap selalu mengulurkan tangan kanannya untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu juga artinya menolong, memelihara, melindungi, memberkati, menyembuhkan, ya, membuat kita prosper, memberikan kita shalom, damai, sejahtera, kemenangan, kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya.
Kita naikkan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Ku batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kita angkat tangan kita, haleluya. Yesus memegangku, haleluya. Nanti Ibu Gembala berdoa. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami mengamenkan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau sanggup memberikan kemenangan. Dan pada pagi hari ini mungkin di antara kami yang datang, kami sedang menghadapi peperangan, kami sedang menghadapi kesukaran, kesulitan, tekanan hidup ini. Tapi kami percaya sesudah firman-Mu diberitakan, Engkau adalah Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul seorang diri. Dan kami terlalu yakin kalau Engkau yang menolong kami. Apa yang tidak bisa Tuhan tolong, Tuhan pasti sanggup. Segala pergumulan kami pada pagi hari ini, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan atas setiap persoalan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bersyukur oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku dari firman Tuhan yang senantiasa taat dan setia, mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa, saatnya kami juga akan memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau menabur, Tuhan berkati setiap tangan, memberikannya dengan segala berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini di udara yang cukup dingin di luar kita bisa beribadah bersama-sama ya, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, saatnya kita juga akan memberkati, kita akan menabur bersama-sama ya. Dan kembali kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa Paskah, hari raya orang Yahudi itu sudah dekat ya. Natal kita juga sudah dekat saudara-saudara. Nah ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ya, Tuhan perhatikan orang-orang yang mengikut dia. Dan begitu banyak yang mengikut dia ya. Dan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, murid-muridnya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus melihat begitu banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ribuan orang dan 200 dinar jika diberupakan roti atau makanan tidak cukup untuk memberi mereka makan walaupun sepotong kecil saja ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebutuhan Natal kita juga masih cukup banyak. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita menggarisbawahi di sana ada seorang anak kecil dikatakan ya. Anak kecil ya, dia rupanya juga mengikut Yesus. Dan orang tuanya membekali dia dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Agar itu menjadi bekal makanannya di perjalanannya dia. Tetapi anak ini tidak memikirkan kepentingannya dia sendiri. Kita melihat anak ini menyerahkan makanan bekalnya dia, 5 roti dan 2 ekor ikan itu kepada murid Yesus. Dan diserahkan kepada Yesus. Kita melihat di sana, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah mereka dan seterusnya. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi wow, banyak sekali. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan dengan kenyang dan mereka mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sisanya berapa? 12 keranjang ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua di amplop berwarna merah dan juga persembahan Natal kita ya. Kemarin saya ngobrol sama Yoga ini kekurangan dana kita cukup banyak, 37 sekian juta ya. Sementara waktu kita tinggal 2 minggu saja. Apa yang kita mesti lakukan? Plan B. Oke, kita buat plan B. Enggak tante, plan C. Jangan langsung ngomong plan C. Kok plan C? Plan B kemana? Plan B adalah berdoa ya. Dan plan C kita pindah tempat. Nah, setelah kita rapat kembali para CO saudara-saudara dan akhirnya kita menekan semua biaya, menekan dan kami juga minta kepada pihak hotel untuk bisa mengurangi tidak 100.000 dan dia mengurangi 5.000 jadi 95.000 per orang ya, jadinya udah turun 5.000 di korting lagi, puji Tuhan. Dan akhirnya masih ada kekurangan sekitar 21 juta ya, dengan bertambahnya teman-teman yang jemaat-jemaat Tuhan yang mulai memberi kembali, maka tinggal 19 sekian juta ya. Memang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah memberikannya, tetapi jikalau mungkin ada berkat kembali dan ingin menabur kembali, dipersilakan ya. Saya sudah bendahara sudah bikin list yang baru di sana ya. Mari kita bersama-sama memberikannya
untuk Natal kita. Jadi ketika plan B, plan C mau dibuat pindah ke tempat lain ya di UM, ternyata dihitung-hitung juga tidak terlalu banyak bedanya. Karena kalau kita di area itu sudah semuanya ada sound, ada kursi, ada lighting, ada videotron dan semuanya saudara-saudara. Tapi kalau di UM itu kita masih harus sewa ini, sewa itu, pengadaan itu ya. Jadi kami akhirnya tetap menggunakan plan B yaitu berdoa ya. Plan C tidak digunakan lagi ya, puji Tuhan. Nah mari kita memberi bersama-sama dengan sukacita. Kalau tadi anak kecil saja mau mengorbankan untuk orang banyak ya. Dan saya percaya Natal nanti juga akan banyak yang datang. Jadi mari kita bersama-sama seperti anak kecil ini yang tidak mikir lagi, yang penting pokok bagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Kita nyanyikan pujian ini. Ini teaching offering saudara-saudara ya. Karena ditugaskan ya. Baru di sini. Ya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Mengubah rata bumi jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidup. Kau Tuhan sanggup mengubah rata dan bumi jadi tarian indah bagimu. Sebentar, saya yang terakhir ini mau mengajak saudara-saudara untuk menari dengan gerakan yang sama. Yang bagian refnya ya, gerakannya ke kanan dulu ya, atau ke saudara ke kiri, saya ke kanan ya, nanti baru ke kiri, kanan kiri, gampang ya. Gini, kanan dulu ya. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Mengubah rata bumi jadi tarian
Belum semuanya. Belum semuanya. Tidak sepakat ini. Gak pulang kalau gak sepakat. Biarin aja. Pokoknya harus sepakat. Harus pakai gerakan semua ya. Jadi begini di atas, yang begini di bawah. Nanti yang bagian kedua begini, yang di sini di bawah. Setuju? Setuju. Yang gak setuju, gak pulang. Ayo. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah kataku ini jadi tarian indah bagimu. Ku mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah kataku ini jadi tarian indah bagimu. Kataku ini tarian dalam bagimu. Rataku ini jadi tarian indah bagimu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan pekerjaan Tuhan untuk sepanjang minggu ini, hari Selasa dan hari Rabu. Sudah tidak ada kegiatan, dipakai, aduh ngos-ngosan juga saudara, dipakai untuk persiapan Natal kita ya. Dan hari Kamis itu ada Natal Pemuda jam, sebentar saudara, saya nafas dulu ya. Ya orang tua beginilah saudara-saudara. Jadi hari Kamis ada Natal Pemuda jam 5 sore. Biasanya kalau pemuda jam 6, nah ini diadakan lebih awal ya, jam 5. Saya berharap saudara pemuda bisa datang bersama-sama di gereja di lantai 1. Dress code-nya adalah putih, bawahnya bebas kali ya. Jadi atasnya putih, bawahnya bebas. Mau putih-putih boleh, putih merah dan segala macam ya. Dan ada tukar kado. Tukar kado senilai minimal 25.000, tidak berupa makanan, tapi ya barang lah saudara-saudara ya. Saudara bisa pergi ke itu Mr. DIY, ya, itu andalan biasanya sudah di situ itu, ya. Miniso bisa juga, rodok larang tapi naik Miniso ya, puji Tuhan. Nah, itu sudah, apa lagi? Oh ya, hari Kamis Natal Pemuda. Untuk hari Jumat ada Natal Sekolah Minggu Sabtu, Natal Sekolah Minggu jam 4 sore di lantai 1. Hari Jumat ada doa puasa jam 6 sore seperti biasa, dan ibadah raya kembali hari Minggu jam 7, jam 9, jam 11, 5 sore dan jam 7 malam. Iya. Jadi sekolah Minggu dress code-nya merah atau hijau ya, merah atau hijau. Nah, jadi anak-anak yang punya anak-anak kecil bisa dibawa ke gereja saudara-saudara ya, baik yang sekolah minggu maupun yang belum sekolah minggu ya, supaya mereka juga nantinya dibawa ke sekolah minggu. Selesai itu pengumuman kita, oh ya Natal kita tanggal 24. Kembali saya ingatkan bahwa kita tidak pindah tempat, tetap doakan dan dukung saudara-saudara ya. Tanggal 24 itu jam 5 sore bertempat di Hall Mahameru Hotel Arya Gajayana. Saudara bisa nantinya lewat Matos itu di MOG di basement ya, lewat parkiran di basement itu langsung ke belakang saja Lanotok itu nanti Hall Mahameru di situ. Jadi lewat situ ya, jadi naik pakai lift ke sananya itu saja. Dan hari itu hari Minggu ya. Jadi hari Minggu tidak ada ibadah pagi, dipusatkan semuanya sore hari. Dan hari Senin itu ada ibadah Natal.
Kalau hari 24, tanggal 24 itu ibadah malam Natal dan perayaan Natal. Tanggal 25 itu ibadah Natal, 5 kali ibadah seperti biasanya di hari Senin, 7, 9, 11, dan 5 sore. Ya, puji Tuhan. Itu pengumuman dari kami. Dan mari kita akhiri ibadah kita, mari berjabat tangan dulu satu dengan yang lainnya. Happy Sunday, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita semua. Yang terakhir, pagi-pagi hujan gerimis. Cakep. Udara dingin, ulangi ya. Oke. Pagi-pagi hujan gerimis, Cakep. udara dingin menusuk tulang. Jangan jadi orang yang pesimis, karena Tuhan yang memberi kemenangan gilang gemilang. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan saatnya umat-umat Tuhan akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Sertai dan lindungi perjalanan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Baik berkat jasmani, rohani melimpah dalam hidup mereka. Dan berkati sampai rumah tangganya, pekerjaannya, studi kuliahnya diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan nama Tuhan, kami akan menutup ibadah kami dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan meninggalkan tempat ini. Pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.